Halo pendengar senior sehari-hari yang berbahagia. Selamat datang di versi audio video senior sehari-hari di channel YouTube Tias Firmantio. Seperti yang kita sering bahas, senior sehari-hari itu merupakan sebuah senior yang akan membahas banyak hal yang lagi rame dan lagi banyak diomongin sama banyak orang. Nah, episode terbaru senior sehari-hari kali ini kita akan ngebahas soal bagaimana kita belajar terkait dengan kasus gurita korupsi di Indonesia yang memang masih banyak dan masih sering terjadi. Terutama kenapa kita angkat ini sekarang, karena kemarin barusan ada seorang mantan koruptor yang barusan keluar dari hukuman, yaitu Angelina Sondakh, yang membuka atau menceritakan pengalamannya ketika menjadi tersangka kasus korupsi yang kala itu ya cukup besar di Indonesia. Nah, gimana cerita dari Angelina Sondakh dan juga kemudian bagaimana kita bisa belajar dari kasus ini, kita akan bahas bareng-bareng di episode kali ini, dan semoga nanti ketika kita bahas, kalian ketika punya perspektif dan juga punya masukan atau opini, bisa kalian taruh di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng di sana. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Cek. Selamat datang di Siniar Sehari-hari bersama gua Tias Firmantio. Kembali di Siniar yang upload 2 hari sekali. Dan di episode terbaru kali ini, satu hal yang mau gua angkat, tapi sebelum kita ke sana, itu gua mau nginget-nginget ya. Kayaknya hal ini belum pernah kita bahas di Siniar kita. Karena apa namanya, hal ini itu berkaitan dengan isu yang sebenarnya cukup sudah mengakar dan cukup sering di negara kita, di Indonesia, di lingkungan masyarakat. Tapi karena saking seringnya, jadi orang udah ngelihat kayak itu mah biasa, atau bukan biasa sih, kayak ya nanti juga terungkap dan lain-lain. Yaitu soal gurita korupsi di Indonesia. Ya, kenapa gue tiba-tiba mau ngebahas ini? Karena seperti yang lo tahu, beberapa minggu yang lalu atau bahkan sebulan yang lalu deh ya, itu seorang mantan apa ya, seorang mantan pejabat lah ya gue bilangnya. Jadi seorang mantan pejabat itu baru saja keluar dari hukuman, baru saja menyelesaikan hukumannya yang waktu itu didapatkan karena melakukan sebuah tindak pidana korupsi ya, kalau nggak salah itu menerima suap kalau nggak salah, dan kemudian dia dipenjara karena terbukti. Nah, siapakah dia? Dia adalah Angelina Sondakh yang keluar dari penjara setelah 10 tahun menjalani hukuman. 10 tahun tuh lumayan cuy, dari 2012 berarti ya, sekitar tahun itu, dan bebas sejak 3 Maret 2022, walaupun statusnya itu masih cuti menjelang bebas. Jadi belum beneran bebas tapi masih cuti menjelang bebas. Nah, kasus apakah yang menjerat Angelina Sondakh ini? Jadi Angelina Sondakh ini terjerat sebuah kasus, yaitu terkait dengan proyek Hambalang. Yang lu tahu semua bahwa proyek Hambalang itu kayak Wisma Atlet sebenarnya. Ya, kalau nggak salah di mana ya? Proyek Hambalang itu lokasi Hambalang. Kalau nggak salah sih di Palembang ya. Lokasi Hambalang. Nih, lokasi Hambalang. Oh, Jawa Barat. Palembang, Jawa Barat. Jadi di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, di situ sempat mau dibangun sebuah wisma atlet gitu ya, sebuah wisma olahraga yang kemudian prosesnya ternyata memakan sebanyak beberapa hal yang berkaitan dengan aliran dana, dan lo tahu akhirnya kalau aliran dana udah berbicara pasti ada ujungnya yang merupakan sebuah penggelapan, terus penyelewengan, fraud dan lain-lain. Dan ternyata beneran. Dan kebetulan waktu itu proyek ini ada di era Presiden SBY, dan yang banyak kena atau tertangkap radar di dalam kasus ini adalah politisi-politisi, terutama dari partai partai dari rezim waktu itu, yaitu Demokrat. Nah, yang menarik adalah ternyata nggak cuma satu orang, nggak cuma Angelina Sondakh. Nanti ini akan gue bahas di belakang. Nggak cuma Angelina Sondakh yang ternyata tertangkap, tapi ada beberapa nama kayak Nazarudin, Anas,
Andi Malarangeng dan lain-lain. Nah, gue mau nge-review sedikit supaya kita semua ingat ya. Gue ngambil berita dari Kompas, ya, Kompas yang ini kemarin kayaknya ditulis karena ini deh, karena juga jadi rame. Jadi Kompas itu menulis sebuah berita yang bukan Kompas, Tempo. Jadi Tempo kok Kompas sih. Jadi Tempo.co itu menulis sebuah berita yaitu korupsi Hambalang, siapa saja penerima dana haram Hambalang. Nah, di situ ini ditulis udah lama 2017. Jadi tadi itu keangkat aja di apa itu namanya, lu tahu kan kalau misalnya sosial media itu kalau lagi rame, lagi dibahas, lagi di search itu bisa naik gitu ya. Nah, ini dia kebetulan naik gitu di pencarian gua dan gua angkat dari sini, dari Tempo.co yang ditulis pada 19 Februari 2017, udah lama sekali. Tempo.co Jakarta. Andi Zulkarnain Malarangeng alias Coel, iya dia, yang ditahan KPK pada 6 Februari 2017 terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi pembangunan Stadion Hambalang. Membuka kembali serangkaian perjalanan korupsi proyek pusat pelatihan dan pendidikan olahraga di Hambalang ini. Itu kan berarti bukan cuma Wisma tapi juga pusat pelatihan dan pendidikan olahraga. Dalam dokumen yang salinannya diterima Tempo, miliaran rupiah dana Hambalang diduga mengalir ke sejumlah pejabat tinggi, pengusaha dan juga anggota parlemen. Uang haram tersebut ada yang disalurkan oleh subkontraktor, ada pula yang dikirim langsung oleh konsorsium PT Adikarya dan PT Wijaya Karya. Adikarya dan juga Wika ya, Wijaya Karya Tbk. Tempo.co pernah membuat tulisan mengenai daftar para penerima dana haram Hambalang tersebut yang ditayangkan Kamis 7 November 2013 pasca keungkapnya Hambalang ini berarti ya. Berikut siapa saja yang diduga kecipratan duit panas itu. Pertama, Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 2010 ke 2011 yang mencairkan uang pembayaran kepada kerjasama operasi atau KSO PT Adikarya dan PT Wijaya Karya senilai 471 miliar. Berikutnya, nomor 2, KSO Adiwika. Sebelum KSO terbentuk, pada 2009 hingga 2010, Adi dan Wika telah mengalirkan ongkos komitmen sebesar 19,32 miliar rupiah ke banyak orang. Setelah KSO terbentuk, dikeluarkan lagi 15,22 miliar, sehingga total dana yang mengalir ke pihak tertentu paling sedikit 34,54 miliar. Kemudian ada subkontraktornya. Jadi kalau lo nggak paham subkontraktor itu, jadi setiap proyek biasanya memang pemerintah menunjuk kontraktor utama. Kemudian kontraktor utama itu menunjuk subkonnya untuk yang kalau ditangani sendiri akan kerepotan ya. Nah, pertama adalah PT Global Daya Manunggal, mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serbaguna senilai 142 miliar. Perusahaan ini telah menerima pembayaran 60,2 miliar dari Global. Dana mengalir kepada yang pertama, mantan Menteri Olahraga Andi Malarangeng, yaitu 4 miliar atau sebesar USD 550.000 USD. Kemudian adik Menpora Andi Zulkarnain Malarangeng, jadi Menteri Olahraga Andi Alivian Malarangeng dan juga adik Menpora Andi Zulkarnain Malarangeng. Oke, namanya sama cuma beda di tengah ya. Oke, maaf. Sebesar 4 miliar juga. Kemudian ada juga mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar sebesar 250 juta. Kemudian berikutnya ada PT Dutasari Citalaras. Ini masih dalam subkon tadi ya, subkontraktor. Mendapatkan kontrak pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan penyambungan listrik PLN senilai 328 miliar. Perusahaan ini telah mendapat pembayaran sebesar 170,3 miliar dan tidak disebutkan aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum ini atau namanya Bu Atiyah Laila. Nah, kiriman langsung berikutnya. Tadi ada subkontraktor, sekarang kiriman langsung. Dari kiriman langsung ini ada dua yang terlibat, yaitu perusahaan dan juga pribadi. Untuk perusahaan ada komitmen fee kepada PT Dutasari sebesar 28 miliar dan juga ganti rugi terhadap grup Permai, perusahaan milik Nasaruddin 10 miliar. Untuk kepada pribadi itu ada yang pertama mantan Ketua Umum Partai Demokrat yaitu Anas Urbaningrum 2,2 miliar, Direktur Utama Dutasari Mahmud Suroso 28,8 miliar, mantan Ketua Komisi
Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat DPR Mahyudin 500 juta, anggota Badan Anggaran DPR Oli Dono Kambe 2,5 miliar. Kemudian beritanya hilang tuh. Ini kenapa sih Kompas nih? Tempo nih. Bentar ya. Mana tadi? Ini hilang beritanya. Jadi kita sampai ke pribadi ya. Nah, kemudian ketua anggota Badan Anggaran DPR atau Banggar Oli Dono Kambe, kemudian mantan Kepala Badan Pertahanan Nasional Jowo Winoto 3 miliar, mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam 6,5 miliar, Deddy Kusdinar 1 miliar, mantan Direktur Operasi Adikarya atau Kubagus M. Nur 4, miliar, dan beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum 135 juta. Sumber audit dari audit BPK dokumen pemeriksaan. Nah, sementara Angelina Sondag ini juga masuk ke dalam listnya, tapi nggak tahu kok nggak muncul namanya di sini. Dan artinya memang ada beberapa nama lain yang mungkin tidak terekspos dan sudah diringkus ataupun masih dalam proses. Nah, berita ini ramai karena kemarin kebetulan Angie atau panggilan akrabnya Angelina Sondag ini dia keluar dari kurungan dari penjara, dari hukumannya setelah 10 tahun menjalani hukuman tersebut. Nah, setelah itu kita tahu bahwa saat ini kasusnya itu sebenarnya hampir serupa dengan, bukan kasus sih, programnya hampir serupa dengan program pemerintah kita saat ini. Kalau itu waktu itu kan tadi kompleks olahraga gitulah ya, si Hambalang ini. Nah, saat ini kita juga banyak proyek mercusuar sebenarnya pemerintah Jokowi ini. Ada kereta cepat, ada pembangunan berbagai infrastruktur, dan juga ada IKN ya, bahkan itu besar sekali. Dan itu bisa jadi berpotensi juga sebenarnya. Dan memang wajar kalau proyek besar ini mengalirkan banyak sekali biaya, bahkan bisa triliunan rupiah untuk mengegolkan. Nah, dalam hal ini Angelina Sondag itu sebagai salah satu orang yang tercapture dan cukup disorot gitu ya, karena dalam hal ini Angelina Sondag ini wanita gitu kan, dan kemudian dia juga mantan dari Putri Indonesia dan juga duta orangutan kalau nggak salah, sehingga sangat disorot gitu. Jadi Angelina Sondag ini dianggap dulunya baik, kemudian setelah masuk ke dalam parlemen, masuk ke dalam anggota legislatif, kok tiba-tiba menyimpang dan akhirnya sampai bahkan melakukan kejahatan. Yang lu juga harus ingat, dulu pernah tuh tahun berapa ya itu, tahun 2010 ke bawah kayaknya, 2009 gitu-gitu, ada kayak iklan dari Partai Demokrat itu kayaknya mau mengkampanyekan anti korupsi. Jadi katakan tidak pada korupsi, tapi sebagian besar orang yang di dalam situ malah kejerat ya, kayak Nazarudin, Anas, Andi Malarangeng, Angelina Sondag gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, gue mau tunjukin lu pasca Angelina Sondag ini keluar dari penjara ya, keluar dari hukumannya. Gue ambil dari beritanya dari Detik Hot. Nah, di sini judulnya adalah Perubahan Angelina Sondag Usai Bebas Tuai Pujian. Ini ditulis 12 April kemarin 2022. Berarti pasca Angelina Sondag ini dinyatakan bebas dengan status cuti menjelang bebas. Beritanya adalah seperti ini. Angelina Sondag bebas sejak 3 Maret 2022 dengan status cuti menjelang bebas atau CMB. Keluar dari penjara dengan segala perubahannya, Angelina Sondag mengaku bersalah dan minta maaf kepada Tuhan dan masyarakat Indonesia. Meski tak menampik, masih ada yang merasa hukuman yang didapat Angelina Sondag dianggap belum selesai dengan apa yang telah dia lakukan atas tindak pidananya pada mega korupsi proyek Hambalang. Pemilik nama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondag itu adalah seorang artis, politisi, dan model asal Sulawesi Utara. Angelina Sondag bahkan pernah menjadi Putri Indonesia tahun 2001. Anji, sapaan akrabnya, divonis hukuman penjara atau pidana 10 tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor sekian tahun 2015, dan mantan anggota DPR itu juga dijatuhi denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Saat keluar penjara, Angelina Sondag berurai air mata dan memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan Tuhan. Ini pernyataan dari Angie ya.
Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia setelah perbuatan saya yang tidak patut ditiru dan dicontoh. Sepenuhnya saya menyesal. Tutur Angelina. Saya berterima kasih kepada Allah yang sudah menampar saya sehingga harus dibina selama 9 tahun 10 bulan 5 hari. Detailnya itu, ucapannya sambil terus menangis. Angelina Sondakh menerima apa yang jadi pilihan masyarakat Indonesia. Dia mengatakan apa yang dijalani selama hampir 10 tahun di penjara itu sebagai fitrah manusia yang telah dijalani sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Pengacara Mario Andriansyah berkomentar melihat perubahan Angelina Sondakh. Dia melihat bagaimana proses penegakan hukum Indonesia telah melakukan atas asas keadilan dan tentunya keadilan itu tidak dapat memuaskan semua pihak. Bahwasanya proses pidana dan pemidanaan terhadap Enji, sebagaimana kita ketahui, pidana penjara merupakan pidana yang sering diberikan kepada terdakwa. Tetapi pidana penjara ini tidak dapat memberikan efek jera kepada para penjahat karena tujuannya hukuman. Berbeda halnya dengan konsep pelembagaan atau lembaga permasyarakatan yang bertujuan untuk mendidik seorang warga binaan atau dalam tanda kurung treatment. Pemindahan itu merupakan sinonim dari penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Nah, sini. Ya intinya itu yang dikomentari oleh Andriansyah. Dalam kasus Enji, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lembaga permasyarakatan yang telah berhasil membuat seorang binaan menjadi lebih baik seperti di dalam teori dan konsep. Jadi dia mengomentari perbedaan antara penjara, hukuman, dan juga proses di lapas ya, lembaga permasyarakatan yang merupakan sebenarnya sebuah treatment. Mario Andriansyah menegaskan bahwa secara yuridis dikatakan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Ya seperti itu. Melihat cara Angelina Sondakh meminta maaf dan perubahannya, menurut Mario Andriansyah menjadi sebuah hal yang ditonjolkan dari sisi pembinaan, di mana Angelina Sondakh atau mantan tahanan lainnya menyadari kesalahannya. Oke, ya itu dia. Jadi fokus beritanya adalah apresiasi terhadap perubahan Angelina Sondakh usai bebas ya. Dan itu memang berarti dikatakan sesuai dengan tujuan dari treatment atau perlakuan di dalam lembaga permasyarakatan itu. Nah, yang menarik juga adalah ketika pasca keluar dari penjara itu, dari hukumannya, Angelina Sondakh ini baru gua ngelihat dia muncul di interview bersama Rossi ya, yang disitu sejam lebih. Gua belum melihat semuanya, tapi gua nge-skip beberapa bagian, dan memang di situ terlihat bahwa Enji ini sangat menyesal dengan perbuatan yang sudah dilakukan 10 tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu, dan akhirnya sekarang dia harus memulai dari nol, mau nggak mau gitu ya, memulai dari nol terkait dengan kehidupan yang mau dia jalani bersama keluarga atau bersama siapapun. Entah karirnya seperti apa, yang jelas itu konsekuensinya karena dia sudah melakukan hal yang dalam tanda kutip tidak benar seperti itu. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya dari kasus kali ini ya, karena udah jelas sangat negatif ya, sudah jelas bahwa kegiatan atau kasus ini sangat negatif dan merugikan banyak orang. Satu hal yang mau gue angkat dulu di siniar episode kali ini adalah kita mesti tahu klasifikasi berbagai macam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oke, kadang-kadang memang ini belum kita pahami gitu, karena kita taunya intinya nyuap gitu, atau OTT itu termasuk tindak pidana korupsi gitu ya, atau nyolong gitu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Padahal banyak sekali ragam tindak pidana korupsi dan kita perlu mengetahuinya menurut gua. Benar kalau gratifikasi dan penyuapan itu juga termasuk. Tapi ada 7 tindak pidana korupsi menurut ACCH kpk.go.id. Sebentar, ACCH itu singkatan dari kalau nggak salah tuh apa ya? Bentar.
Jadi ada singkatan lah gitu, ada panduan dari ACCH KPK terkait tindak pidana korupsi di nomor 1 bahkan. Dan ini Anti Corruption and Clearing apa nih? Clearing House. Ya, Anti Corruption and Clearing House KPK atau ACCH. Nah, di situ nomor 1 KPK itu membuat sebuah statement atau pengertian dari korupsi sendiri. Korupsi adalah semua perbuatan atau tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipikor atau tindakan pidana korupsi yang dimaksud itu antara lain ada 7. Yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Prinsipnya jelas, ada prinsip merugikan keuangan atau perekonomian negara di pasal 2. Yang berikutnya, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kembali lagi ada penegasan di perekonomian negara. Yang nomor 1 itu melawan hukum untuk memperkaya diri dan orang lain yang merugikan keuangan negara. Jadi kalau lu punya bisnis, tapi bisnis lu itu memperkaya diri lu tapi nggak merugikan keuangan negara, artinya lu masih bayar pajak dan lain-lain, itu bukan korupsi. Tapi kalau lu melawan hukum dan juga bertujuan memperkaya diri dan merugikan keuangan negara, itulah korupsi. Berikutnya, menyalahgunakan wewenang. Jadi penyalahgunaan wewenang ya, itu juga termasuk korupsi karena berkaitan dengan merugikan keuangan negara. Nomor 3, penyuapan. Penyuapan itu masuk di pasal 5, pasal 6, dan pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99. Kemudian berikutnya penggelapan dalam jabatan. Itu juga masuk di pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Kemudian pemerasan dalam jabatan pasal 12, berkaitan dengan pemborongan pasal 7, dan terakhir gratifikasi pasal 12B dan pasal 12C. Dalam ukuran umum, korupsi adalah semua tindakan tidak jujur dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Nah, jadi memang Anti Corruption Clearing House tadi memberikan ini lu bisa cek dah nanti di websitenya ya, acch.kpk.go.id. Di situ banyak sekali informasi yang berguna buat kita untuk mengetahui ya kira-kira apa sih klasifikasi tipikor itu dan apa sih tindak pidana yang masuk ke dalam gratifikasi dari dalam korupsi gitu ya. Lu bisa tahu semuanya. Supaya apa? Supaya jelas kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut, Pak. Karena ini yang gue pahami ya. Karena hal-hal terkait korupsi, terkait dengan gratifikasi, penyuapan dan lain-lain itu selalu masuk di ranah abu-abu. Artinya dia masuknya itu dari ranah abu-abu, bukan ranah benar atau salah ya, tapi ranah abu-abu. Karena masuk di ranah abu-abu, kadang-kadang kita nggak tahu ini benar atau salah gitu. Ini bisa dilakukan atau enggak. Ketika itu benar bisa dilakukan, aman. Tapi ketika itu ternyata harusnya nggak dilakukan, dan kita terlanjur melakukannya karena kita nggak tahu, karena itu ranah abu-abu, kena lah kita gitu ya. Nah, ketika membicarakan soal korupsi ini, seperti yang gue sampaikan di depan tadi, kita memang perlu ekstra hati-hati cuy. Ekstra hati-hati karena potensi korupsi itu di mana aja dan muncul dari kapan aja, dari siapa aja, dan bagaimana caranya itu macam-macam. Jadi menurut gua, kalau lu seorang pekerja di kantor atau pekerja di sebuah proyek ataupun bahkan jangan pekerja dah, punya keluarga yang punya jabatan, itu juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang gini, di konteks pekerjaan nih, di konteks kantor ya, di konteks sebuah perusahaan, katakanlah lu punya saudara nih, sepupu kayak atau apa ya, atau bahkan suami atau istri yang punya jabatan di sebuah perusahaan. Kadang-kadang korupsi itu atau penyuapan itu nggak datang ke sosok utama ini, tapi ke keluarganya, entah ke istrinya, ke anaknya, ke keluarga terdekatnya, dan itu kalau diusut bisa kena juga akhirnya gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati dengan licinnya tindak pidana korupsi ini. Dan seperti yang tadi gue bacain, ada 7 tindak pidana korupsi
yang ABC terus kayak melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyuapan itu kan termasuk ekstrim ya, sebenarnya termasuk obvious dan clear gitu, atau termasuk eksplisit lah, tindakannya eksplisit gitu, jelas-jelas dilakuin. Tapi ada juga korupsi, tindak pidana korupsi yang halus ngelakuinnya. Contohnya adalah gratifikasi. Nah, kalau kita ambil pengertian secara umum, gratifikasi itu sebenarnya adalah pemberian, Pak. Gratifikasi itu adalah pemberian secara umum. Pemberian secara umum artinya semua jenis pemberian, pemberian dalam arti luas. Semua jenis pemberian itu masuk ke dalam gratifikasi. Nah, di dalam Undang-Undang Tipikor tadi, gratifikasi diklasifikasikan ke dalam berbagai macam pemberian uang, pemberian barang, diskon, komisi dan lain-lain. Dan ketika lu menerima pemberian itu, maka pemberian itu juga masuk sebagai ranah gratifikasi. Tapi gratifikasi itu memang ada yang bisa diterima, ada yang harus dilaporkan dan ditolak, dan juga ada gratifikasi yang berkaitan dengan kedinasan. Atau ketika lu tugas dinas di sebuah perusahaan dan lu ditugasin untuk dinas ke perusahaan lain atau ke tempat lain, dan di situ ada juga potensi gratifikasinya. Nah, lu harus pinter nih ngebedain tiga klasifikasi ini, yaitu gratifikasi mana yang bisa diterima sama lu, gratifikasi mana yang berkaitan dengan kedinasan atau pekerjaan, dan juga gratifikasi mana yang memang harus ditolak dan juga dilaporin gitu. Karena kemampuan kita membedakan ini akan menyelamatkan kita nantinya. Nah, ciri-ciri umumnya adalah bahwa gratifikasi yang bisa diterima itu merupakan gratifikasi yang kadang-kadang kebanyakan bersifat umum. Artinya semua orang terima itu dengan jumlah, spesifikasi dan bentuk yang sama. Contohnya ketika kita lagi datang ke acara arisan lah ya, acara syukuran dari tetangga gitu misalnya. Di situ tetangga lu ngasih makanan, terus ngasih bungkusan setelah selesai acara dengan jumlah yang sama kepada setiap orang, dengan isi yang sama kepada setiap orang, dan juga dengan alasan yang sama kepada setiap orang. Itu merupakan hal yang berlaku umum gitu kan. Nah, itu termasuk gratifikasi yang boleh lu terima gitu. Nah, kenapa kembali lagi kita perlu tahu ini? Karena ketika lu menerima gratifikasi atau menerima beberapa hal yang berkaitan dengan tipikor dan lu nggak tahu itu, dan karena dia masuknya dari ranah abu-abu tadi, itu bisa merepotkan lu di masa depan. Kenapa? Karena efek dari kita menjalankan prosedur yang menyimpang itu ada 3 kira-kira. Yang pertama, kita akan senantiasa merasa berhutang terhadap pihak yang memberikan kita sesuatu. Itu memang sifat dasar manusia, kayak kita merasa berhutang budi, merasa harus balas budi terus. Akhirnya kayak resiprokal, timbal balik aja gitu terus-terusan sampai nggak ada habisnya, nggak tahu kapan dan caranya nyetopnya gimana. Itu bro. Yang kedua, itu akan menurunkan kualifikasi dari kualitas yang dibutuhkan di dalam sebuah pekerjaan. Ini konteksnya di pekerjaan kantoran ya. Misalnya gini, lu merupakan personil atau orang yang bertugas untuk handle proyek, handle sebuah pekerjaan gitu ya di kantor lu gitu. Dan kemudian ada mitra atau ada stakeholder yang ngasih sesuatu kepada lu, dan harapannya memang ketika dia ngasih itu dia mendapatkan pekerjaan yang dalam tanda kutip cepat gitu ya. Karena kan idealnya pekerjaan apalagi yang nilainya besar itu kan dilelang secara umum. Nah, harapannya ketika dia ngasih sesuatu pada lu gitu, karena lu yang ngelola pekerjaan itu, lu akan memberikan dia keleluasaan gitu ya untuk mengajukan proyek-proyek berikutnya. Artinya akan tidak ada keadilan kepada stakeholder atau mitra-mitra lain gitu ya. Padahal secara kualifikasi atau kompetensi mungkin mitra lain juga lebih bersaing gitu, harganya juga bisa lebih bersaing gitu. Terakhir, jelas itu akan mengaburkan prinsip hukum yang berlaku di negara kita gitu. Lo tahu bahwa negara kita kan terkenal dengan negara hukum, dan juga walaupun implementasi hukumnya itu belum mature dan juga belum dewasa banget, tapi dengan adanya pelanggaran tipis itu akan justru mengikis kestabilan atau kredibilitas dari hukum-hukum kita gitu. Makanya kita harus jauhi itu gitu, supaya nggak ada lagi penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan macam-macam ya yang terjadi dan akhirnya membesar, akhirnya harus jatuh ke dalam ranah pidana gitu.
Dan satu hal yang mau gue ingetin bahwa semua orang itu punya potensi jatuh ke dalam gratifikasi maupun tindak pidana korupsi. Nggak ada namanya orang baik dan buruk ketika masuk ke dalam korupsi ini. Semua orang itu berpotensi. Semua orang punya potensi karena kita nggak tahu logika orang itu kayak gimana. Kapan-kapan gue akan bahas ya soal fraud gitu-gitu, karena fraud itu pun juga punya segitiganya supaya terjadi si fraud itu gitu. Jadi semoga nanti di episode berikutnya ketika ada kasus yang serupa kita bisa ngangkat. Kali ini gue mau fokus ke soal gratifikasi, terus tindak pidana korupsi dan bagaimana kita menghindarinya gitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gue ceritain pada episode kali ini. Jadi semoga kita punya kompas moral dan juga keputusan yang matang ketika memutuskan apapun ya. Dan kita tetap ngikutin koridor hukum yang sudah ada, kesepakatan bersama yang sudah ada itu lebih aman lah buat dijalanin daripada kita take risk gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.